daftar ujian di Bute, terus ada rapihin CV, motivasi, paspor, transfer ijazah, estimasi keberangkatan, dokumen visa, itu semuanya rundown-nya kalian punya nantinya. Dan harus bisa mengikuti rundown tersebut. Gitu. Pengen kan cepat berangkat dapat duit? Dan kita juga punya perjanjian kita Ganes Putih supaya apa? Supaya kalian merasa aman, kita pun juga aman. Dan ini kita keunggulan juga kita program bergaris lulus ujian ya. Ini salah satu bukti Bute sertifikat B1. Jadi minimal itu B1, maksimal di B2. Ya. Nextnya, nah proses transparan dengan monitor interview. Jadi ini sedikit gambaran interview dengan Herr Nelson. Pasti bingung kan? Jadi gini, di IAIJ ketika kalian mau pergi ke Jerman sebagai seorang perawat, ada interview dulu sama Herr Nelson-nya. Tapi kan Herr Nelson pakai bahasa Jerman, Mbak. Kita gimana ya nggak bisa? Herr Nelson juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia nggak sih, Roci? Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Gitu ya. Ya. Jadi di sini ini orang-orang Medan. Ya, ini baru interview di 2 minggu lalu. Jadi kalau yang mau interview itu Herr Nelson selalu membuka di setiap hari Selasa jam 1 siang. Waktu Jerman berarti sekitar jam 8 pagi ya, beda kurang lebih 6-5 jam. Ya. Jadi nggak perlu takut karena ada Herr Oci sama Mbak Alivia yang sebagai translatornya nanti. Jadi kalian tuh interview dulu. Terus kalau diterima dapat LOA baru belajar bahasa Jermannya. Artinya sebelum belajar bahasa kalian tuh udah tahu kerja di mana, gitu. Tinggal maksimalin belajar bahasa Jermannya, udah itu aja. Nggak perlu apa tinggi badan, nggak perlu apa harus yang singset bodinya kayak gitar Spanyol, nggak harus. Di Jerman itu nggak dilihat masalah ijazah sebenarnya, tapi kemampuan bahasa yang paling utama. Gitu. Kecuali di bidang perawat memang letternya juga butuh kalau mau kerja minimal D3 atau S1 keperawatan gitu ya. Ini proses interview biasanya berapa lama Herr Oci? 30 menit ya langsung ya. Ditanya apa aja kalau Herr Oci kalau interview biasanya? Biasanya kalau perawat orang tua bagaimana, kalau perawat anak kecil bagaimana. Oke, basic ya? Basic kalau ada luka Langsung. Oke. Ya, kurang lebih gitu. Jadi ada interviewnya. Oke, nextnya. Nah, kalau belajar bahasa di mana Kak? Di Jakarta. Wah, ekstra harus sewa mes dong atau kosan? Nggak perlu. Di IAIJ udah ada fasilitas mesnya untuk kalian belajar bahasa Jermannya. Jadi nggak perlu lagi cari kosan segala macam. Dapat catering juga, jadi makan nggak bingung gitu. Di IAIJ itu daerah di Jagakarsa ya, kita kan lokasi di Jagakarsa ya, itu masih dapat nasi padang 9.000 kok. Di sini berapa nasi padang? Itu bisa pilih mau pakai rendang, mau pakai ayam bakar 9.000 masih dapat. Karena kita tuh Jakartanya, selatannya antara Jakarta sama Depok gitu ya, tengah-tengah gitu, Jakarta pinggiran gitu ya. Dan kita juga sangat aktif sekali di media sosial. Instagram, yang suka main TikTok siapa? Banyak ya? Ya, TikTok. Kita ini tolong boleh ya follow Instagram IAIJ di yaij.id. Untuk yang ini IAIJ Turki ini khusus buat orang-orang yang kalau kalian mau follow juga nggak masalah, ini buat yang mau kuliah ke Turki. Ke Turki itu kuliah bukan pakai semesteran tapi pakai per tahun bayarannya. Kalau di perguruan tinggi negeri itu sekitar 1.500 per tahunnya kuliah di Turki. Murah ya, murah banget emang. Oke, ini beberapa kerjasama IAIJ dengan agensi-agensi di Jerman. Ada Au Pair Chance, Au Pair Society, Au Pair Zupke, Fairpair. Gini, ke Jerman itu yang capek adalah maintenance-nya, anak-anak, mental, bahasa,
gitu. Jadi penting GIJ itu punya rekanan di Jerman supaya apa? Supaya ada yang backup gitu. Itu pun juga jadi biasanya orang tua, nanti anak saya kalau sakit gimana Mbak? Gitu. Makanya di kita perlu ada yang namanya kerjasama dengan yang di Jerman dan juga pendampingan gitu. Kita juga punya kerjasama dengan lembaga pendanaan namanya Edufund dan juga Dana Cita. Jadi teman-teman kalau mungkin nanti punya kendala masalah biaya, kalian boleh banget buat pakai Edufund atau Dana Cita, atau mungkin dari kampus juga punya ya Pak, biasanya Pak, ada lembaga pendanaan ya Pak? Pendanaan. Ada nggak Pak di kampus biasanya? Lembaga pendanaan untuk peminjaman dana misalkan gitu, nggak ada ya? Kalau mahasiswa Pak? Nggak ada ya, lebih ke staff aja Pak ya? Iya. Oke. Ya. Edufund sama Dana Cita itu dia nggak pakai bunga, jadi 0%. Bisa pinjam kurang lebih sampai 2 tahun pinjamannya gitu ya. Kita punya 35 agen au pair, 5 agen Ausbildung, 5 agen FS Yacht. Kalau di Jerman J itu bacanya yacht, FS Yacht. Dan 2 Arbeitgeber. Arbeitgeber itu artinya pemberi kerja. Ya tadi ada Herr Nelson di Mediclub dan juga ada I Work Overseas. Nextnya, nah ini Instagram GIJ kita punya 43,5 ribu followers di Instagram. Ya kalian boleh follow. Kita aktif banget di sini. Jadi di Instagram ini kita sangat-sangat aktif, bukan cuma memberikan program-program doang, tapi juga ada banyak program-program kayak beasiswa ataupun juga program sosial yang GIJ kasih. Dimana kita diantaranya terbesar itu memberikan free gratis pergi ke Jerman. Uang tiket, ujian semua dibayarin sama GIJ, di cover sama GIJ gitu. Ini YouTube GIJ, kita punya 6.016 subscriber dan juga sudah monetize ya. Jadi kalau ada iklannya, tolong jangan di skip ya. Oke, di sini kalian sudah punya kepastian bahwa tempat kerja saya di mana. Tinggal proses belajar bahasa Jermannya aja. Dan ini yang disampaikan oleh pihak IWO dan juga Mediclub. Jadi mereka bilang, tolong dong kasih tahu ke mereka para calon perawat-perawat gitu. Kalau mereka kerja di IWO dan juga di Mediclub, kita punya gaji yang sangat bagus yang sesuai dengan profesi Anda. Dukungan dari para profesional tentang rencana finansial impian Anda, asuransi dan program pensiun perusahaan yang terjamin, kerja tim, rencana kerja yang jelas, dan lingkungan kantor yang memadai, serta pemberi kerja yang berinvestasi dengan masa depan Anda. Jadi Mediclub punya ini semua. Aku punya satu cerita gini. Ada salah satu anak GIJ, dia itu guru di GIJ, ambil programnya volunteer. Ini volunteer ya, cuman kalau volunteer di Jerman itu, jadi kalau di Jerman ada namanya panti jompo sama disabilitas. Orang-orang yang disabilitas itu sangat-sangat dihargai banget di Jerman, dikasih banyak training-training sehingga mereka bisa mandiri. Sebagai seorang volunteer, contoh Frau Ayu yang di Jerman, anak GIJ, itu dia di disabilitas, ada 10 anak dan dia itu tugasnya setiap hari hanya mengkontrol aja. Setiap anak disabilitas itu udah punya tugas masing-masing. Misalkan contohnya satunya itu cuci piring, satunya misalkan masak, itu cuci buah misalkan. Nah, sebagai volunteer hanya ngeliatin aja dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Ada satu momen ketika Frau Ayu itu dia ambil cuti selama 1 minggu. Sebelum cuti dia kena COVID. Akhirnya kalau di Jerman kena COVID itu artinya dia harus di isolasi mandiri selama 10 hari gitu ya. Selama 10 hari itu dia nggak kerja, nggak dipotong gaji, tetap gajinya dibayarkan. Setelah 10 hari dia akhirnya diisolasi, dia masuk kerja selama 2 hari, besoknya udah jatah cutinya dia. Cutilah dia. 10 hari cuti, 2 harinya dia sakit. Sakit lagi 2 harinya, dan 2 hari itu nggak terhitung jatah cutinya, tapi terhitungnya sakit. Jadi cutinya cuma terhitung 8 hari. Nah, masuk, baru kerja 3 hari, tangannya kena pisau, pas lagi motong buah. Kena pisau tuh lukanya paling nggak
seberapa, tapi tiba-tiba 5 menit ambulan datang. Rame banget ambulan itu sampai dia bingung sendiri, dan akhirnya pas ambulannya udah datang, diobatin lukanya, dikasih sama dokternya untuk libur selama 5 hari. Jadi kerjanya itu banyak banget liburnya, dan itu nggak masalah di Jerman. Dan di Jerman, kalau misalkan mungkin ketika kalian kerja di Jerman ya, kalau kalian misalkan sakit di sebuah instansi, itu pihak asuransi itu pihak kesehatan itu hanya akan memberikan kalian surat izin, isinya nama sama izinnya berapa hari, nggak ada sakit apa. Karena kalau di Jerman semua itu privacy. Di Jerman itu nggak berani ngomongin soal politik, soal agamanya apa, itu privacy punya orang, nggak boleh. Gitu. Jadi beda banget sama di Indonesia ya. Kalau di sini pasti kan kita nggak masuk sakit misalkan 5 hari, terus besoknya izin lagi karena ada keluarga, pasti diomongin, ya nggak? Ya, tapi di Jerman tuh enggak gitu loh. Itu perbedaan secara kualitas hidup ya, dan juga dari segi kerjanya. Nah, ini persyaratan untuk nurse-nya sendiri. Jadi minimal kalau mau kerja sebagai seorang perawat di Jerman itu harus lulusan D3 atau S1 perawatan, punya STR yang aktif, tapi ini bisa menyusul STR-nya, dan juga ada yang harus punya pengalaman ataupun non pengalaman. Kalau nggak punya gimana? Kayak problem, nggak masalah. Terus punya sertifikat bahasa Jerman dari Goethe Institut minimal level 3. Level apa ini? Kalau pakai bahasa Jerman gimana? Gimana? B1 ya. Kalau kayak ngomong ya, B1. Oke. Dan juga usianya 22 sampai 35 tahun gitu. Di sini semuanya punya BPJS nggak? Oh, alhamdulillah kalau punya. Ya, akhirnya itu kemudian kan dari pihak di AUC mau foto bersama, mungkin dibantu faktur sama desam ya untuk di tata lokasi di bawah untuk foto bersama dengan dari tim IAIC ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.